masih segar ya. Ini Ice cream. Masuk ke materi Langsung. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Tidadung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik dan pendidikan. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya sebelum ini saya mohon maaf untuk menitip dulu. Saya sudah menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi mencoba menyampaikan hasil sosialisasi KM yang kami terima beberapa hari yang lalu, yang kami laksanakan lebih kurang 1 hari setengah. Hari pertama yaitu dari pagi sampai sore, dan hari kedua sampai jam 12. Jadi nanti apabila ada kesalahan atau kekurangan atau penyampaiannya harus dimaklumi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, langsung saja kemarin kami itu diajarkan untuk pembuatan alur tujuan pembelajaran. Di sini saya mencoba membuat mata pelajarannya pendidikan Pancasila. Karena saya kelas 2, jadi kategorinya masuk fase A, dan fase A ini berkolaborasi nanti dengan kelas 2 dan kelas 1. Di sini contohnya format ATP-nya ini Bapak Ibu, kita lihat di kolom pertama di situ ada elemen, terus ada capaian pembelajaran, lingkup materi, elemen, capaian pembelajaran ini, CP ini sudah ada dan sudah dikeluarkan dari Kemendikbud ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah pakai CP terbaru. Situ sudah saya kasih linknya di grup ya Bapak Ibu, nanti tinggal dibuka. CP ini tidak boleh kita rubah Bapak Ibu. Jadi yang boleh kita rubah, kita kembangkan itu yaitu tujuan pembelajaran atau TP, terus alur tujuan pembelajaran. Oke, jadi kita lihat dulu yang pertama di sini elemen Pancasila, elemennya Pancasila. CP-nya ini atau capaian pembelajaran mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara, Garuda Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, mengenal para perumus Pancasila. Nah, jadi itu CP itu kan panjang Bapak Ibu. Jadi dari CP itu kita turunkan ke TP. Ini dari TP-nya bisa Bapak? Nah, di TP ini kita pecahkan CP-nya itu Bapak Ibu. Gak bisa kita bodohkan. Jadi tujuan pembelajaran itu yang poin pertama tuh mengenal bendera negara. Satu itu aja dulu PP-nya. Dari CP itu kita turun ke TP. Nah, jadi kita pecahkan. Jadi topik yang pertama mengenal bendera negara. Nah, jadi kita pecahkan di situ. Yang kedua, poin keduanya mengenal lagu kebangsaan. Yang ketiga, PP-nya mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Ini Bapak Ibu ya. Nah, mengenal para perumus Pancasila. Nah, jadi dari CP itu dapatlah TP-nya sebanyak 5 TP. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari TP itu, jadi dari TP inilah kita turunkan nanti ke ATP. Ya, ATP. Jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini dari TP ini tadi Bapak Ibu, dari TP yang poin pertama mengenal bendera negara. Jadi di sini saya bikin karena kelas 2 berkolaborasi dengan guru kelas 1. Ini nanti di sini saya coba buat, sengaja saya pisahkan kelas 1, semester 1 dan semester 2. Artinya nanti kita pisah semester 1 apa aja materinya, semester 2 apa aja materinya. Tujuannya bisa supaya nanti kita memudahkan kita membuat nota, proses dan KTP atau kriteria kesesuaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu, yang dari TP mengenal bendera negara, untuk alur tujuan pembelajarannya kita tinggal copy paste ya Bapak Ibu dari TP. Ya Bapak Ibu, dari TP itu mengenal bendera negara kan? Ya, jadi dari TP itu kita turunkan ke ATP, tinggal kita tambah saja peserta didik dapat mengenal bendera negara. Gitu ya Bapak
Paham. Mas B, tinggal Paham, Ibu? dapat mengenal. Ada pertanyaan nih Ibu? Tidak. Nah, terus yang kedua Udah di briefing juga ya, itu, udah di briefing. topik TP yang kedua mengenal lagu kebangsaan. Kita turunkan ke ATP. Jadi peserta didik dapat mengenal lagu kebangsaan. Begitu seterusnya. Untuk kelas 2 ini ya ada nanti. Jadi nanti kan ini untuk kelas 1. Kenapa dia P? Ya Bu, ini apa itu kodenya. Masih depan tuh nanti kan masih sampaikan tuh tujuan, langsung kita turunin ke KTP. Nah, yang P1.1 itu maksudnya kode TP. Nah, P itu maksudnya karena itu elemennya kan Pancasila. Jadi P kan, kita tulis ini kodenya P. Nih. Oh. Terus 1 itu melambangkan kode kelas. Oh. Nah, kelas 1 berarti kelas 1 gitu. Iya. Kalau dia kelas 2 berarti ini dia contoh dia kelas 2. Ya. Yang terakhir ini satu yang terakhir itu melambangkan TP yang pertama. Yang pertama nih. Nah, yang ini 2 karena dia TP Dua. yang kedua. Gitu. Ah. Mantap ya Bu Irman ya. 100 lah. Bisa lama nih. Bisa. Ini saya disahkan sengaja disahkan sebetulnya nanti kalau sama-sama kita bacakan jadi nanti kelas 2 kita buat kelas 2 aja gitu kelas 1 di kelas 1. Di sini saya baru perkirakan saja. Ada Nah, merah di sini kuning hijau. kan karena belum tahu nih kelas 1 apa aja materinya ya Bapak Ibu. Kelas 2 juga Jadi guru kelas 1 harus bersama. iya bersama untuk Karena dia menentukan untuk menentukan TP ini tadi memang duduk bersama karena nanti di TP itu Bapak Ibu tidak boleh ada pengulangan TP katanya. Karena Bang nanti kalau pengulangan TP itu sama ya nanti ketahuannya nampaknya nanti di rapor anak kita Bapak Ibu. Contohnya kalau misal materinya makanya MPK Bapak Ibu kan elemennya bilangan. Dan nampak perbedaannya dulu. Terus CP-nya mengenal peserta didik mengenal lambang bilangan saja 1 sampai 100. Jadi kalau TP-nya itu untuk kelas 1, kira-kira kelas 1 itu anak kita kemampuan berhitung itu kira-kira sampai berapa gitu. Kamu ini 1 sampai 100 Bapak Ibu. Jadi kita bagi, misalnya kelas 1-nya 1 sampai 50, berarti nanti ke kelas 2-nya 50 sampai 100. Jadi makanya perlunya kolaborasi kelas 2 dan kelas 1. Jadi kita sama-sama menentukan. Nanti kelas 1 bikin 1 sampai 100, kelas 2 juga 1 sampai 100. Mengenal bilangan baca 1 sampai 100. Jadi ternyata katanya nggak boleh pengulangan PP itu, Bu. Oke. Nah, lanjut. Kode TP tadi kita bahas ya, Bu ya. Dari elemen. P itu lambang elemen, 1 itu lambang kelas, dan satunya lagi untuk TP yang pertama. Lanjut ya Bapak Ibu. Kolom berikutnya setelah TP yaitu IPSD. Itu tuh IPSD itu artinya integrasi program siswa beradab. Ini program dari Bapak Wali Kota kita Bapak Ibu. Dan itu contohnya di sini saya tulis kan ada 50 adab ya Bapak Ibu ya. Nah di situ ada berbicara, ada pada guru dan rekan lain. Ibu. Jadi kita sesuaikan saja dengan materi kita nanti. Oke lanjut. Sebelahnya Bapak Ibu. Alokasi waktu atau JP. JP ini jam pelajaran kelas 1. Nah, di sini untuk mapel pendidikan Pancasila di situ sudah ada sudah tertera di struktur kurikulum. Ini ya Bapak Ibu. Ada saya kirim di grup struktur kurikulum SD atau MD. Jadi kita lihat di situ untuk mapel pendidikan Pancasila itu dalam 1 tahun itu dia ada 144 JP. Itu di bawah itu. Bawah. Nah, itu dia. Bu Irma, Ibu. tadi Nah, ini dia. 5 tujuan. Iya, lalu? KCA. Iya, berarti ya. KCA kan kelas 1, 2. Iya. Jadi itu dibagi ya, Iya. dibagi 5. Heeh. 5 tujuannya. Iya, Bu. Tadi berdua dengan kelas 2 itu, 1, 2. Iya, kelas 1 dan kelas 2 kita pisahkan, Bu. Kita bayangin di atas itu.
ya. Nah, jadi sini saya baru Kak perkiraan Siska. saja nih Bapak Ibu ya. P5. Makanya saya tulis itu karena saya kelas 2 kan untuk mengenal bendera itu kan belum ada pelajarannya Bu. Yang kelas 2 yang kami pelajari itu mengenal simbol itu ada gitu. Makanya di sini Panjangannya. saya perkirakan saja ini pembelajaran kelas 1. Nah, benar tidaknya nanti strategi kita kolaborasi sama-sama. Proyek. Sini baru perkiraan saya saja Bapak Ibu. Di sini saya bikin mengenal lagu kebangsaan waktu kelas 2 kan nggak ada materinya. Jadi sampai itu kelas 1 gitu. Belum juga ada Bu. Tapi ini kan yang terbaru ya Bu. Iya, itu baru. Oke. Oke. Yang new. Yang new. Nih. Nah, jadi kepada sini mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda itu saya bikin sini 4 P.2.1. P itu lambang elemen lambang Pancasila, 2 itu kelas 2, 1 itu untuk PP yang pertama kelas 2. Ibu, Kalau ini, semua ini udah dipelajari. Yang kita pakai sekarang ini materinya tidak sesuai. Iya, betul. Jadi kita sesuaikan dengan CP kita. Makanya kalau kita beli buku, harus kita lihat bukunya dulu. Sesuai tidak dengan CP-nya. Kalau tidak ada di buku itu, kita harus cari lagi. Jangan dibeli. Maksud saya carikan kalau ada di buku itu, kita cari kan banyak sumber-sumber buku lagi dari cari lagi. Karena ini memang harus diajarkan. Pilih mana yang bagaimana kelas 1 yang diajarkan, mana yang kelas 2. Harus semuanya. Jadi gini Bu Irma, Jadi banyak di CP itu kan kita pecah. Jadi ada materi yang di CP itu yang di dalam sudah ada, nggak sama. Kan misalnya kan kita ambil CP itu kita pecahkan, kan ada lingkup materinya. Ternyata lingkup materi yang di dalam CP itu ada yang tak terdapat dengan buku yang di sekolah. Jadi memang harus sesuaikan betul dengan buku itu. Jadi kami kemarin waktu kelas 4 sempat bermasalah di situ. CP-nya itu dengan buku kita nggak sama materinya. Iya itu masalahnya, semua sekolah itu masalahnya. Tunggu kolaborasi nanti kata Bu. Bingung Bu, kami Kita guru pedok harus kelas 4. mencari lagi. Berkolaborasi ya Bu Irma kan? Mencari kita jadinya apa? Sama Kelas 4 kan? Pelajaran tentang tak ada Bu di hadapan Bu. Saya buka. Kalau saya buka CP-nya. Jadi CP ini artinya hanya bagaimana? jadi solusinya tadi gimana Bapak Ibu? Kita cari referensi buku yang lain gitu. Saya di sini kan Makasih Mas. saya di sini kan untuk buku kurikulum mereka itu kan saya kelas 2 kan belum ada, jadi nggak tahu ya Bu. Jadi saya baru memperkirakan kira-kira begini. Ya, cara membuat. kalau Irma. Nanti kalau udah ada bukunya baru senang kita memecahkannya. Iya. Apakah kelas 1 atau kelas 2? Sangat kurikulum nih Irma ini. Untuk alokasi waktu ini kebetulan Mengerti, Ibu? kita Pancasila kelas 1 dan kelas 2 dalam 1 tahun itu sama jumlahnya. Di sini nanti kita bisa lihat Hah? untuk di struktur Cepat. Sip. kurikulum. Kami tidak baliknya. Boleh lihat. Kayak mana nampaknya lambung nih kan? Itu banyak slide dulu gitu Mas. Satu menit lagi. Kak. 1 menit lagi ya. Nah, di sini pendidikan Pancasila untuk kelas 1 ya kita 144. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada 144 jam. 1 minggu itu ada 4 jam gitu Bapak Ibu. Nah, ya. Oke. Apa tuh? Mending apa tuh? Video sudah 15 menit. Kami udah dulu kan. Udah ada pukul. Udah 2 menit. Ini foto dia. Lokasi sekolah yang dekat dengan area
Terima kasih atas informasi yang telah menjadikan proyek ini dan tentunya atau lumbung pangan di mana program provinsi tersebut jauh tujuan proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter anak-anak melalui kegiatan berbagai macam. Dan itu proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa untuk mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Target proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi profil belajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berangkat mulia dan gotong royong. Pelaksanaan pada kegiatan kali ini, siswa diberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui komponen awal tentang tumbuhan. Setelah asesmen selesai, dilanjutkan dengan tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa dikenalkan tentang lingkungan, tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah daerah sekitar, serta keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya adalah tahap kontekstualisasi. Mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek, seperti tata cara menanam sayur dengan baik dan benar, serta menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menanam sayur. Pada tahap selanjutnya adalah tahap aksi. Bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Pada kegiatan ini, siswa menanam sayur menggunakan botol minum bekas sebagai media pot. Tanah dicampur dengan pupuk agar tanaman mendapatkan nutrisi. Kemudian tanah dimasukkan ke dalam pot. Biji yang sudah dibawa dari rumah siap untuk ditanam. Selanjutnya, tanaman sayur diberi air dan disamping tanaman. Tanaman juga ditaruh di bawah sinar matahari sehingga mendapatkan sumber energi. Siswa mendapat setiap hari perkembangan tanaman. Kemudian tanaman ditunggu berbagi untuk panen raya. Tahap variasi dan tidak lanjut. Mengenali proses dengan penguatan dari dulu, berbagai praktik baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi, dan menyusun keluaran strategis. Demikian tahap menanam sayur dari proyek kelima, tema kearifan lokal yang berjudul Aslinya Berkebun Sayur. Untuk tahap selanjutnya, ada di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, ya Bapak Ibu, seperti itulah contoh P5 yang akan kita terapkan untuk fase C kelas 5 atau kelas 6. Nanti ada model pembelajaran, modulnya juga asesmen, penilaian, rubrik. Sebelum kita mulai ya. Iya. Nah, ini contoh ini ya bawahnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini contoh modelnya Bu. Yang mau diisi temanya tentang apa nih? Yang ini halaman 29 itu ambil di ya di halaman ngambilnya kopas Bu. Jadi ini apa namanya? Buku P5. Jadi cara mengisinya di kopas ya. Ya di halaman 9 apa kertas. Nah, di kertas isinya ya kertas. Ini yang baru 18. Jangan melawan lalu. Oh, cara pengisiannya ya Bapak Ibu. Lawan.
beliau moderator. Saya semua. Nah, ini contohnya ambil gaya hidup berkelanjutan, misalnya kan. Nanti isi di modul P5 nya. Ya, kasih C kelas 5 yang jamnya berapa jamnya totalnya 144 Terus tahun. Jadi kelas rendah orang ini loh. Kelas tinggi lebih. 56 252 tuh. Ya, Berapa jumlah jam? totalnya 1 tahun. tahun. Ya, 252 tuh. Untuk setahun ya, Bu. Ya. Nih, buat tujuan proyek kemudian sudah diciptakan kredit atau lingkungan. Ini di halaman dan buat begitu, Bu. Nanti di kopas maksudnya ke asesmennya. Pembentukan dimensi. Oh, Bu. Iya, ini sebenarnya kosong kan? Ngambilnya dari yang tadi itu, Pak. Oh, topik. Nih, nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja. Dulu ya, Nah, dia kan harus nampak muka. Nah. Tadi bismillah. Assalamualaikum. Salam membuka. Masih mencari Harus dikirim dulu. Ngahin doang. Lambat ini, bisa jadi asisten. Baguslah Dayat, gemuk, segap sih dia. Tidak kurus lambat. Body shaming. Sesama guru loh. Itu nggak pernah bersyukur gitu ya. Kita agak ini doang di belakangnya dan rasa jadi pengantin. Pengantin kan bisa. Pas zaman dulu Nanti dipotong apa ya? nanti deh. Ucapan bismillah ulangi lagi. Oh gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak semua? Masih semangat? Ini terakhir saya menyampaikan tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 by Lanjut selanjutnya. Profil pelajar Pancasila. Mungkin guru yang belum kumer, sekilas disampaikan ya, Bu. Yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar penyenayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong,
4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Ini ada lagu dimensi profil Pancasila. Masih bisa diklik. Kamu? Iya, karena itu. Kamu mau? Gak bisa. Oh. Oke, selanjutnya. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi itulah dia, Bu. Lanjut dong. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Perlunya P5 ini, yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungannya. Yang kedua, dalam kegiatan ini peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Yang ketiga, proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi serta dampak bagi lingkungan sekitarnya. Apa saja tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. 5, suara demokrasi. 6, rekayasa dan teknologi. 7, kewirausahaan. Kalau tingkatan SD sampai 5. Kalau 6 dan 7 ini SMP atau SMA. Ya. Ya, karena tingkatan SD berbeda sama tingkatan SMP dan SMA. Ya, Bu? Enggak, Bu. Enggak, tingkat tinggi, Bu. Iya. Gaya hidup, gaya hidup mereka 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. Ya. Peran dalam penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang lebih fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Perencanaan proyek P5, yang pertama, merancang alokasi waktu. Nomor 2, membentuk tim fasilitasi proyek. Di dalam hal ini kami Fasil C itu berkolaborasi dengan guru kelas 6. Jadi kami guru kelas 5 dan guru kelas 6 itu tidak bisa dipisahkan dalam membuat proyek atau CP atau ATP. Jadi minta tolong Ibu, guru kelas 5 dan 6 ini biar tidak diganti gitu kan, Bu, biar mudah kolaborasinya. Sama dengan guru kelas 1 dan 2 biar kolaborasinya tidak diganti gitu gurunya. Biar berkelanjutan. Tetaplah. Kalau 34 mana? Betul kan? Begitu memang 34 pun 34 mana? tahun depan guru kelas 4 berkolaborasi dengan guru kelas 3. Jadi tetaplah ya. tetap. Biar mudah. Itu paling enggak informasinya, Wir. Itu dari presiden, Bang. Oh. Ya.
biar mudah kerjasamanya gitu kan. Karena guru kelas, kalau kami kan fase C gitu kan, guru kelas 5 dan 6 nanti akan duduk membahas CP, ATP dan guru kelas 6 tuh pilih mana yang diambil oleh guru kelas 6, mana yang diambil oleh guru kelas 5. Begitu juga yang kelas 1 dan 2. Enggak valid tuh. Tahun depan sudah mulai kita. Presiden belum diangkat. Ya, pelajarannya belum direstui. Oh gitu. Yang penting kami menyampaikan. Izinnya dari atas nih. Oke bu. Iya. Ya kalau yang ini yang pakai ini yang Dimas kami, sama dengan Kak Irma ya gitu. di Raden Irma saja. Mampu di materi jadi yang lain bisa diacak. Ya. Saya bisa. Ya. Kalau orang tidak pakai Irma ya bu. Dan yang diganti nanti kalau dia diganti dia angkat tangan. Enak tak gitu ya. Ini bukan. Apa bu? Makanya gurunya tetap di kelas 2. Dan untuk tahun ajaran baru mungkin masih harus seperti ini aja gitu, Win. Apa? Instruksinya ajaran baru harus tetap seperti ini aja. Oh gitu. Gitu. Tadi disampaikan oleh mungkin ya. Kalau mau Mempertegas dong bertanya. Jangan jika ada pelatihan lagi, yang pertama, yang tetap itu, yang begini. Yang Pasti sih saya. Kelas 3 2 out lah, 2. Lanjut. Yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan peserta didik. Ini contohnya kayak pembuatan tim tadi lah bu. Kelas 5 timnya fase C 5.